Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Syah Sajaa dari kelas T4F NIM 2331407011111041. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint PPT untuk memenuhi tugas manajemen proyek. Di sini saya memiliki proyek berjudul temuan atau temperatur monitoring, slogan Stay Cool and Stay Informed. Langsung ke selanjutnya, yaitu profil owner. Di sini saya masih dalam proses pendidikan semester 4 di UB jurusan TI, menguasai dasar-dasar pemrograman seperti HTML, CSS, C++, Python, dan PHP. Saya juga berminat di bidang front-end dan cyber security. Moto saya, kesabaran diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya, latar belakang dari proyek yang saya ambil, yaitu tidak adanya sistem otomatis untuk memantau suhu ruangan secara real time. Yang kedua, risiko kerusakan perangkat akibat suhu ekstrim tidak terdeteksi lebih awal. Contohnya, jika laptop atau HP atau PC dan komputer bila terkena suhu terlalu panas, maka beberapa komponen dapat mengalami kerusakan. Dan selanjutnya, kontrol manual kurang efektif untuk sensitif. Kontrol manual kurang efektif untuk ruang sensitif seperti server atau lab. Jadi untuk ruang khusus sepertinya lebih baik dipasangkan monitor suhu ruangan. Dan tidak ada notifikasi saat suhu naik drastis. Jadi kita tidak tahu kapan suhu akan meningkat. Selanjutnya, solusi dari permasalahan tersebut yaitu dibuatnya sistem pemantauan suhu ruangan berbasis IoT. Pemantauan suhu secara real time menggunakan sensor suhu yaitu DHT22. Data suhu nantinya akan dikirim otomatis via Wi-Fi. User juga bisa memantau suhu ruangan melalui aplikasi mobile dari proyek ini. Sistem juga akan mengirim peringatan jika suhu di ruangan tersebut melebihi batas normal. Sistem juga akan menyimpan histori atau log suhu untuk dianalisis ke depannya. Dan di slide ini adalah rancangan awal sensor suhu yang saya buat di website Wokwi. Dan yang di sebelah kanan, mockup tampilan dashboard. Ini masih rancangan untuk nantinya dibuatkan aplikasi mobile. Selanjutnya yaitu WBS atau Work Breakdown Structure. Dan proyek saya ini dimulai dari level 1 atau nama proyeknya level 2, yaitu perencanaan proyek, pengembangan sistem, pengujian sistem, dan implementasi dan dokumentasi. Untuk level 2-nya, identifikasi kebutuhan, studi kelayakan. Untuk perencanaan proyek, untuk pengembangan sistem ada hardware dan software. Untuk pengujian sistem ada pengujian data suhu dan pengujian aplikasi. Dan terakhir, implementasi dan dokumentasi ada deployment system, pelatihan user, dan lain-lain. Oke, langsung saja ke slide berikutnya, yaitu biaya yang dikeluarkan dan total biaya menggunakan metode bottom up.
Untuk itemnya ada sensor suhu, microcontroller, breadboard dan kabel, biaya internet, hosting atau cloud, pengembangan web, dokumentasi dan laporan, dan cadangan dana. Untuk rinciannya ada DHT, ESP, prototyping, dashboard, pemantauan, dan jumlahnya ada 1, dan biayanya juga bisa dilihat di sini. Langsung saja ke total biaya proyeknya, yaitu 363. Dan selanjutnya pemetaan risiko proyek. Risikonya tentunya juga sangat banyak, kemungkinannya juga tidak selalu rendah, juga ada berkemungkinan risiko tinggi. Untuk risikonya, yang pertama ada sensor tidak akurat yang berdampak data tidak valid, sistem akan gagal. Kemungkinan terjadi sedang atau kadang bisa terjadi, kadang tidak. Untuk mitigasinya, kalibrasi sensor dan uji coba awal. Jadi nanti di pemetaan risiko proyek ini akan dijelaskan risikonya apa saja, dampak, kemungkinan, dan mitigasi cara menanggulanginya. Ada koneksi wifi putus, dampaknya data suhu tidak akan terkirim. Mitigasinya atau solusinya, gunakan wifi stabil dan cek sinyal secara berkala. Gangguan perangkat dan berdampak, sistem berhenti berfungsi, website, user tidak bisa akses data, dan over budget kecil, biaya melebihi estimasi. Dan yang terakhir, kurang dokumentasi, yang dampaknya nanti sulit maintenance. Berikut ada beberapa mitigasi, seperti gunakan komponen berkualitas dan cadangan, backup kode, siapkan dana, dan buat dokumentasi teknis sejak awal. Baik, selanjutnya ada strategi pengelolaan perubahan atau change management. Yang pertama ada dokumentasi perubahan, yaitu mencatat semua perubahan spesifikasi, fitur, ataupun kebutuhan secara sistematis. Dan yang kedua ada komunikasi proaktif, yang nantinya kita selalu memberi update kepada pemangku kepentingan atau yang berkepentingan di project ini. Contohnya project manager. Berikan laporan bila ada perubahan rencana. Dan yang ketiga, pengujian iteratif, yaitu melakukan pengujian berkala setelah setiap perubahan sistem untuk menghindari bug. Jadi pengujian ini tentunya sangat penting agar setiap perubahan bisa terkendali, dan pentingnya juga untuk menghindari bug dan error. Dan fleksibilitas desain, yaitu sistem yang dirancang modular agar mudah diubah atau ditambahkan fitur seperti sensor baru atau tampilan UI. Dan yang terakhir, evaluasi dan persetujuan. Setiap perubahan dalam proyek harus dievaluasi terlebih dahulu agar mudah untuk diimplementasikan. Set ini ada estimasi waktu proyek atau PERT. Untuk aktivitasnya ada perencanaan proyek yang memiliki waktu optimis 1 hari, realistis 2 hari, pesimisnya 3 hari, dan time estimate-nya 2 hari. Untuk pengembangan hardware, optimis 2 hari, waktu realistis 3 hari, dan pesimis 5 hari. Pengembangan dashboard 2 hari untuk optimis, 4 hari untuk realistis, dan pesimisnya 6 hari. Untuk pengujian sistem ada optimisnya 1 hari, waktu realistis 2 hari, dan pesimisnya 3 hari. Yang terakhir, implementasi dan dokumentasi. Optimis 2 hari, waktu realistisnya 3 hari, dan pesimisnya 4 hari.
Untuk penghitungan rumusnya yaitu TE, time estimate, sama dengan optimis plus 4 waktu realistis dan ditambahkan dengan waktu pesimis dibagi 6. Contohnya di sini 2 ditambah 3,17, di sini tambah 4 tambah 2 dan tambah 3, totalnya 14,17 hari. Jadi begitulah presentasi yang saya lakukan. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada jalan yang kau lalui terlalu mudah, mungkin kau berada di jalan yang salah.